Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم استعملنا ولا تستبدلنا amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu segenap para hadirin hadirat, jamaah mukminin mukminat, majelis rutin Masjid As-Salam yang semoga selalu Allah berikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini. Allah tasih memberikan banyak kenikmatan kepada kita Bapak Ibu. Kalau diruntut, orang itu bersyukur kepada Allah disebutkan oleh para ulama dalam menanggapi kenikmatan ada dua. Ada orang yang zuhud. Zuhud itu salah satu kalau sederhananya, ngeten Bapak Ibu. Zuhud dengan qanaah niku bentennya seketik. Kalau zuhud itu orang mampu tapi tidak mau. Niku zuhud. Kalau qanaah mau tapi mboten mampu, gitu ya. Makanya qanaah niku nek cara Jawane napa Bapak Ibu? Nrimo ing pandum nggih. Bahasa niku bahasa paling sederhananipun ngeten. Menerima apa adanya nggih, ingkang Allah paringaken. Bapak Ibu, mungkin dalam kacamata mungkin secara kacamata kita nikmat niku nilainya sekedhik. Mungkin gajinya biasa. Orang kalau qanaah tetap dia terima dengan sebaik-baiknya. Karena tanda kutip segala pemberianipun Allah niku mboten enten sing sekedhik ngaten nggih. Ketoke secara gaji memang sekedhik Bapak Ibu. Tapi secara kenikmatan sehat, keluarga Allah titipi suami, istri, anak sehat sedaya. Niku alhamdulillah kadang-kadang syukurnya harusnya lebih gede niku nggih. Ketoke mungkin secara pembagian sekedhik, babakan masalah harta. Tapi secara kesehatan, waktu luang malah Allah berikan banyak kepada kita yang kadang-kadang kita tidak pernah sangka-sangka. Makanya kalau hari ini kita yang ada dengan Bapak Ibu, kesederhanaan yang Allah berikan, coba nggih hari ini lihat sederek-sederek kula panjenengan yang hari ini di Sumatera nggih Bapak Ibu, Anda bayangkan niku, ada yang nembe mungkin renovasi rumah nembe dados, Pak. Tiba-tiba langsung kelelep niku pun mboten sisa napa-napa. Ada yang mungkin nembe ngedukke motor nembe dugi niku. Sertifikat nembe ditoto sae-sae tenan niku. Tiba-tiba les hilang semuanya Bapak Ibu. Masya Allah. Makanya seremeh niku babakan masalah dunia. Dan hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dalam beberapa menit ke depan kita akan bahas dengan apa yang sudah Allah sampaikan kepada kita di balik hikmah musibah yang Allah sedang turunkan di antara kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang harus ada pada setiap kita yang pertama adalah mengapa hari ini terjadi musibah di antara kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran menyebut salah satu sebab musibah. Salah satu sebabipun musibah, panjenengan saged buka Bapak Ibu di dalam surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 niku nggih. Ayat yang ke-96. Kula bali melih niki. Surat napa Bapak Ibu? Al-A'raf. Surah yang ke
niku nggih. Ayatipun pinten Bapak Ibu? 96. Allah Subhanahu wa taala ngendika kepada kita semuanya, ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu," kata Allah, "fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah Subhanahu wa taala ngendika Bapak Ibu kepada kita semuanya, walau anna ahlal qura, seandainya, ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, ahlal qura, sesungguhipun ahlal qura niku nek secara terjemah penduduk suatu negeri, tapi kalau secara kata dasar Bapak Ibu, qura niku berasal dari kata qaryah. Qaryah niku artinipun dusun. Niku nggih. Artinipun qura niku napa? Dusun-dusun. Makanya negeri niku kumpulan apa? Dusun-dusun. Ngoten nggih. Hari ini salah satu negara yang Bapak Ibu, kula nembe kalau wingi alhamdulillah diparingi kesempatan, kaget kula manasik diundang untuk dampingi manasik umroh niku nggih. Kalih Masya Allah, kaget kula. Ternyata yang dados jamaah Ustadz Hanifullah Syukri nggih. Masya Allah, kaget saya. Ternyata beliau Ustadz Hanif Allah undang nggih, saged tindak mereka angsal hadiah Bapak Ibu. Hadiahipun pripun jenengan kalau tesih kemutan pas riyen beliau nyampaikan kados teng mriki nika nggih. Babakan masalah beliau nantang jamaah niku. Nek enten sing purun maringi hadiah beliau tesih kemutan mboten? Khatam Quran pinten? Dalam 20 jam. Hadiah umroh kula lakoni. Niku enten jamaah sing ngacung niku nggih. Kula Ustaz. Akhirnya beliau khatamkan dalam 20 jam. Masya Allah, khatam sekali dalam 20 jam. Akhirnya diparingi hadiah umroh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya qura sing jenenge negeri-negeri niku artinipun kumpulan dusun apa? Dusun. Kenapa kok saya kaitkan Ustadz Hanif? Ternyata salah satu anak beliau ada yang hari ini di Jepang Bapak Ibu. Kenapa kok di Jepang ini saya angkat Bapak Ibu? Jepang ini salah satu negara yang hari ini kathah penduduknya yang memiliki keyakinan child free. Ngertos child free? Child free niku nikah tapi mboten purun duwe anak. Bapak Ibu Anda bayangkan hari ini Pak, kalau enten tiyang nikah tur rapengin duwe anak, Anda bayangkan nggih, sekian tahun yang mendatang lama-lama negara niki bakal napa? Sing remuk niku bukan remuk negara nih Pak. Yang remuk niku populasi kedepannya pun mboten enten. Makanya orang Islam di sana malah berkembang pesat. Kenapa? Itu istri, kata Ustaz Hanif niku. Bahkan di sana nek ketahuan hamil mawon, niku pun mboten angsal nyambut gawe ya. Kenteng dalem mawon dibayari negara. Ibu-ibu purun mboten, Bu? Kelihatan mriki mawon apa teng mriki gitu ya, Bu ya. Sampai Masya Allah nggih, ketika lahiran bahkan gedhekke anak niku ditanggung negara. Saking krisis kelahiran, angka kelahiran di mana? Di Jepang. Gitu ya, di Jepang Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini orang di sana itu, orang-orang yang tidak beriman sama Allah, makin hari Anda bayangkan berarti ke depan makin telas niku generasinya. Sedangkan muslimin yang tinggal di sana, oh Islam itu nyenengke Pak. Tambah anak, tambah leres nggih. Loh nggih niku harus diyakini kan gitu ya. Masya Allah. Itu makin melesat angka penduduk yang dilahirkan dari jumlah kaum muslimin di sana. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut penduduk niku negeri niku, penduduknya adalah sing jenenge negeri niku kumpulan dusun-dusun. Makanya negeri niku adalah kumpulan apa? Dusun-dusun. Makanya disebut negeri. Napa Allah ngendika? Seandainya penduduk dusun-dusun niku wau amanu wattaqau. Manggaris bawahi niku Bapak Ibu. Beriman kalih napa? Bertakwa kepada Allah. Garis bawahi, iman teng mriki bukan iman sekedar iman nggih, tapi iman sing imane tenanan kepada Allah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iman sing imane tenanan kula tanglet panjenengan. Pilih pengawasan maghrib teng Masjid As-Salam mriki, napa pilih tilem mawon teng dalem? Udah dadi teko Mas wis teko kene ya gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang imannya betul. Jenengan lihat itu di surat Al-Anfal nggih. Geser satu surat Bapak Ibu. Surat yang ke-8 ayat ke-2 sampai ke-4 niku. Ayat ke-4 Allah ngendika ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang sing imane tenanan. Ada 5 Bapak Ibu ciri orang imane tenanan di surat napa Al-Anfal. Saya geser sedikit nggih untuk menjelaskan ayat yang tadi. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai ke 4. Niku wong sing imane tenanan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya sebagaimana yang disebut Allah dalam ayat ini. Amin Allahumma amin. Setunggal Bapak Ibu Allah ngendika innamal mu'minuna alladzina. Allah ngendika innama itu dalam bahasa Arab disebut adatul lil hasr. Artinya pun huruf kalimat kata yang menunjukkan apa nggih? Pembatasan. Makanya kalimat innama itu biasanya pun beberapa mushaf terjemah diterjemahkan sesungguhnya hanyalah. Makanya pembatasan nih nggih. Adatul lil hasr, pembatasan, kalimat pembatasan. Allah ngendika orang-orang sing iman niku hanyalah satu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Setunggal nek disebut asmanipun Allah langsung napa? Gemeter hati mereka. Cara paling sederhana Bapak Ibu kita ngukur iman kita niku nembe naik napa turun nek enten panggilan wakilnya Allah teng bumi. Muadzin. Ngoten nggih? Mriki muadzine sepo-sepo napa sing nem-nem nggih? Sing nem nggih insyaallah nggih. Pernah nem maksudnya gitu ya. Bapak Ibu, kalau Masya Allah niki nggih, orang ngerti keutamaanipun muadzin. Itu Rasul sampai ngendika, atwalun nasi a'naqan. Muadzin niku wong sing paling napa niki? Dawa gulune, Pak. Niki bar niki langsung yak-yakan gitu ya. Langsung berlomba niki Bapak Ibu. Kenapa? Dia menyebut asma Allah untuk manggil, Pak. Hamba-hamba Allah kembali kepada Allah, bergetar hatinya niku artinya pun mereka gendang-dang menuju ke masjid. Salah satu ketika asma Allah disebut. Bapak Ibu ingat nggih, orang sering berhenti cuma di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, cuma sampai di situ. Banyak orang berhenti. Padahal kalimat di ayat 57 Adz-Dzariyat itu Allah nambahi dengan kalimat ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyutaimun. Allah niku mboten menghendaki rezeki dan mboten menghendaki kalih kula panjenengan niku nyuwun dahar. Allah mboten nyuwun, Bapak Ibu. Tapi sing butuh niku sinten? Kita. Makanya kalimatipun pripun? Hayya 'ala shalah langsung disusul hayya 'ala falah. Kalau pengen beruntung, pengen bahagia, salat Bapak Ibu. Niku nggih, semakin kita jaga urusan kita dengan Allah, semakin Allah tata satu persatu urusan hidup kita dunia dan akhirat. Karenanya Bapak Ibu, Allah kemudian tegaskan di ayat 58-nya, innallaha huwar razzaq. Makanya jangan sampai Bapak Ibu nggih, kula panjenengan niku jarine jemput rezeki. Kula lebih seneng kalimatnya niku nggih, a'agim nggih. Bukan mencari rezeki Bapak Ibu, tapi napa? Jemput. Nek mencari niku berarti dereng enten ngoten lho nggih. Berarti jek digoleki. Kalau jemput berarti pun napa? Enten rezeki ini. Kalimatnya harus ngoten. Makanya kula ndak setuju kalau ada orang yang ya agak dikoreksi sedikit nggih. Ora ubah. Oh niku kula kurang setuju nggih, karena kadang-kadang ndak perlu obah pun nggih saged mamah. Leres nggih? Bayi ceprot lahir niku mamah napa mboten niku? Mamah nggih. Obah napa mboten? Wah, mboten kali gitu Pak ya. Nek obah niku gelak Pak, jelas Pak, ngoten nggih. Maksudipun kalimat yang Jawi niku kan ora obah kan ora nyambut gawe, Pak. Bayi niku nyambut gawe napa mboten? Gitu Pak ya. Nyambut gawe ini nangisi bapak ibu gitu nggih. Niku untuk ngundang. Bapak ibuke kersane pegangan gitu. Sing obah bapak ibunya, Bapak Ibu.
gitu nggih, yang nyambut gawe suaminya, gitu nggih. Kemudian dimakan oleh ibunya dados ASI yang diturunkan Allah kepada anaknya, dan itu rezeki anak yang didapatkan dari jalur siapa? Ibundanya, tanpa upah, tanpa nyambut gawe, ngoten lho nggih. Makanya jenenge rezeki niku jatah Bapak Ibu. Kerja niku ibadah. Loh sakit orang itu kerjaan ditiru. Semuanya ditiru, saling niru, Pak, sakit. Tapi sing jenenge rezeki ndak bisa ditiru, Bapak Ibu. Jatah, ngoten lho nggih. Makanya jangan sampai ngoyo golek donya malah ninggalke sing maringi rezeki. Ingat Bapak Ibu, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Teng langit niku sampun enten ingkang Allah janjekaken rezeki kepada kula panjenengan. Cuma sing medhuk gen kula panjenengan niku sifatipun Allah yang bagi. Makanya saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, tanda orang beriman yang pertama niku adalah napa wau? Ketika disebut asma Allah apa? Bergetar hatinya. Bergetar hatinya itu salah setunggalipun asma Allah nggih pas orang adzan itu Bapak Ibu, kita segera untuk menyambut panggilanipun wakilnya Allah di bumi. Yang kedua Bapak Ibu, Allah ngendika wa idza tuliyat ayatuhu, ngendikanipun Allah. Dan apabila tuliyat itu sekemutan mboten Ustaz Hanif riyen nyampe nih teng mriki napa? Kula baleni apa yang beliau sampaikan gitu. Subuh-subuh niku nggih. Kalau qira'a niku maos Quran ter enten apa nih? Mushafnya. Paham nggih? Tapi kalau tala yatlu tilawatan niku nggih, tilawah Bapak Ibu, niku maos Quran tanpa ngertos napa? Tanpa maos napa? Tanpa ada apanya? Mushafnya. Bahkan talayatulu tilawatan niku ngerti engkang diwaos. Makanya Bapak Ibu engkang dimuliakan Allah, ciri yang kedua orang beriman ketika dibacakan sampai ngerti isine Quran niku, ngawas saran-sarannya niki. Makanya para ulama menyebut salah satu makna tilawah niku nggih, ngawas Quran sampai ngertos isinipun nggih, pengawasan ngeten iki. Zadat hum imana, maka ditambahlah, Masya Allah, kepada mereka niku napa? Iman mereka. Bapak Ibu ngeces iman niku pengawasan ngeten iki. Saestu niku. Ngeces iman niku napa? Pengawasan. Sampai ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb. Mandang wajahnya orang beriman saja, Bapak Ibu, niku saged mengilap hati, nentremke hati, Bapak Ibu. Dados nek biasanya gur ngoyak donya mawon, delok mandang orang beriman tok niku sudah mampu mengilap hati kita. Artinipun ngeces kalau babakan HP niku enten wayahe lobet nggih. Wayahe ngedrop, iman kita pun nggih enten wayahe ngedrop, dan cara ngeces iman kita hadir bermajelis ilmu ngeten iki, Bapak Ibu. Makanya hadir bermajelis niku Masya Allah nggih. Barokahnya Bapak Ibu mang bayangkan nggih, zaman Imam Ahmad niku sampun enten mik ngeten iki napa dereng? Jamaahnya ribuan Bapak Ibu. Anda bayangkan nggih. Sing paling mriko ujung niku kinten-kinten mireng napa mboten? Tapi kenapa kok mau hadir? Karena barokahnya bermajelis ilmu, mendatangi majelis yang mengingatkan kita kepada urusan akhirat. Sampai gurunya Imam Syafi'i niku namanya Imam Malik, Bapak Ibu. Cara beliau niku ngeces iman niku sederhana. Deloki orang-orang beriman ketika hadir bermajelis niku sampun mengilap hati kita untuk kembali mengingat urusan yang paling utama, kehidupan akhirat kita. Masya Allah. Niki yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga Allah ngendikan apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan atas Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, ya tawakkalun, ciri wong beriman niku duwe rasa tawakal. Tawakal niku napa Bapak Ibu? Bukan menyerah nggih. Tawakal niku berserah kepada Allah. Napa bentene berserah kali menyerah? Kalau berserah niku pun nenten ikhtiar, pun enten dungoni, enten nggih. Selebihnya berserah kepada sinten? Allah, niku namanya tawakal.
Kalau orang berserah itu enten ikhtiar dan doa, kemudian baru berserah. Kalau orang tidak tawakal itu menyerah, Pak. Makanya hari ini, Bapak Ibu, kalau kita ini kehilangan Allah dalam hidup kita ujian setitik, Pak. Itu kita bisa langsung putus asa dengan apa yang hari ini kita lalui. Kalau Allah tinggalkan kita. Makanya Bapak Ibu, termasuk kenapa kok orang-orang Barat hari ini perkembangan dunia mereka turun drastis, karena salah satu sebab yang utama karena mereka tidak punya tempat bersandar ketika menghadapi ujian mereka. Makanya salah satu negara paling kathah bunuh diri niku wau. Napa? Jepang. Masya Allah, Pak. Wes mboten purun duwe anak, nek kenek masalah sekedhik langsung napa? Stres bunuh diri. Gitu ya. Beberapa waktu yang lalu niku kan enten niku mahasiswi universitas tidak jauh dari kita ini, Pak. Ngertos dengan Bapak Ibu? Yang anjlok dari sekian lantai, bar niku ajeng dibawa ke rumah sakit ternyata sampun sedo. Gitu ya, bunuh diri Bapak Ibu. Apa yang pengen saya sampaikan Bapak Ibu? Jenengan tahu yang bunuh diri niku mahasiswi napa niku? Anda tahu? Mahasiswi psikologi semester 5. Anda bayangkan Bapak Ibu? Tahu mahasiswi psikologi niku belajar napa? Belajar psikologi niku kejiwaan. Dados nek enten wong sing stres, moro ning psikolog. Untuk napa? Untuk menenteramkan gen boten sia stres niku lho. Ternyata yang belajar ngoten niku belum tentu Bapak Ibu kalau menghadapi masalah dalam dirinya sendiri kemudian dia mampu membereskan urusannya. Kalau bukan tanpa Allah, berat Bapak Ibu. Makanya hari ini saudara-saudara kita di Gaza, kenapa mereka tetap kekeh dengan prinsip hidup mereka? Karena mereka tesih wonten Allah dalam hidup mereka. Yang paling viral hari ini, Bapak Ibu, sampai saudara kita di Gaza mendengar kabar duka saudara kita di Sumatera itu, menyisihkan sebagian di pengungsian, Pak. Untuk saudara kita di Sumatera terkumpul $1.000 US dollar. Sekitar angkanya kalau dikurskan di kita ya sekitar 16-17 juta lah. Itu disisihkan Bapak Ibu. Anda tahu keimanan mereka itu seperti itu Bapak Ibu. Mereka butuh, tapi mereka masih mengingat saudaranya yang lebih membutuhkan hari ini. Padahal nek dipikir-pikir teng mriku nggih luar biasa nggih. Apalagi musim dingin ngeten iki. Luar biasa Bapak Ibu ujian mereka. Tapi Masya Allah, mereka masih memikirkan saudara-saudaranya yang lain, yang mereka ngerti kondisinya. Luar biasa. Makanya sampai kalimat yang mereka ucapkan itu kepada kita, orang-orang di Indonesia, Pak. Bila dukum bila duna aidan. Negeri kalian itu negeri kami juga. Wa bila duna bila dukum aidan. Dan negeri kami ini adalah negeri kalian juga. Artinya sakitnya mereka adalah sakitnya kita. Dan mereka bisa tempatkan itu dalam prinsip hidup mereka. Masya Allah, Pak. Pernah dengar kisahnya sahabat yang sudah hampir sedo, Pak, di peperangan. Itu ada orang bawa air. Ithar itu namanya, Pak, sifatnya, Pak. Gitu ya. Kai, lu yang butuh ke, pon mereka sih. Masya Allah. Datang mereka yang mau diparingi toyo niku, Pak, minum. Pon mereka mawon. Itu yang lebih butuh, teriak-teriak itu butuh itu. Masya Allah. Dalam teng mereka, Pak. Masya Allah. Pon mereka yang awal itu sudah mau mati itu. Didatangi sudah meninggal dunia. Geser ke sini yang sudah meninggal dunia. Geser niki sedoyo sampun sedo syahid, Pak. Masya Allah, akhirnya diombe dhewe, Pak, gitu ya. Masya Allah, nek Pak Joko ngaten niku. Masya Allah. Paham nggih? Luar biasa, Pak. Di Islam itu luar biasa semacam itu, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Orang itu semakin bertawakal, makanya Allah ngendika juga gitu, surat At-Talaq. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi kebutuhan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu pernah ngerasa mboten saya dipikir kok saya ruwet di hidup kita. Ya, terus mboten, Pak. Dihitung-hitung kok mboten cukup terus gitu ya. Tapi malah dilos ngoten. Yang penting ada tetap ikhtiar, ada doa, kok malah enten mawon rezeki yang dari tidak disangka-sangka niku dugi gitu ya. Inilah hikmah tawakal itu Bapak Ibu. Makanya Nabi itu mengibaratkan tawakal sebagaimana tawakalnya burung gitu. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama turzaqut thair, kata Nabi SAW. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor apa? Burung.
taghdu himasan wa taruhu bitunan. Pagi dalam kondisi napa? Lapar niku, Pak. Kan mboten enten GPS niku. Niku nggih, mriku sing ketoke nembe panen mboten enten Bapak Ibu, gitu loh nggih. Makanya saya bilang tadi, rezeki itu leres. Enten sebab kudu dijemput, tapi harus yakin juga, bahkan tanpa sebab pun rezeki bisa apa? Datang dengan sendirinya. Sebagaimana diskusi Imam Syafi'i dan Imam Malik gitu ya, Muhammad bin Idris, ketika rezeki itu harus dengan sebab, wahai guru, kata Imam Syafi'i. Kata gurunya, enggak, bahkan tanpa sebab pun, wong ulama madzhab Pak. Kalau debat tentu dengan dalil dua-duanya. Bahkan tanpa sebab pun bisa lama dengan dalilnya masing-masing. Mantuk enten petani anggur, Pak, sedang manen anggurnya. Kata Imam Syafi'i, Pak Dek kula bantu nggih. Monggo. Dibantu, diparingi hasil sebagiannya, Pak. Karena dapat hasil, bahagianya disampaikan kepada sinten? Imam Malik lagi, Pak. Wahai guruku, tak buktikan ucapanku. Monggo niki kula sampun ngewangi bakul petani napa? Anggur. Akhirnya kula diparingi sebagiannya. Saking senenge kula. Niki lho jawaban kula leres to. Monggo niki kagem jenengan sedaya. Kata Imam Malik, lulak tenan to? Teko dhewe. Sing kerja sampean sing nikmati kula gitu Pak ya. Masya Allah, paham nggih? Jadi rezeki itu ada sebab yang harus kita jemput, tapi harus yakin juga. Bahkan tanpa dijemput pun bisa datang dengan sendirinya. Kalau sudah Allah takdirkan itu datang kepada hidup kita. Baik, saya singkat dulu. Yang keempat, Allah ngendika di ayat yang ketiga nggih, alladzina yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan salat mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang menegakkan salat, ciri yang keempat. Yang kelima, mereka yang mau mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada mereka. Makanya Imam Ibnu Katsir itu ngendika Bapak Ibu, babakan masalah rezeki nggih. Ar-rizqu, yang disebut rezeki niku, salah satu potongan kalimat yang beliau katakan, beliau mengatakan ngeten Bapak Ibu. Ma yuntafa'u bihi min ata'illah. Sedaya ingkang maringi niku sinten? Allah, yang manfaat niku jenenge rezeki. Makanya Allah pengen menghendaki sebagian rezeki niku enten hae wong liya Bapak Ibu. Maka segera ditunaikan. Jangan sampai naming kumpulke, ngaten nggih? Malah Allah paksa ditokne dengan cara yang lain. Tokne niku pripun? Dengan cara yang lain. Anake naudzubillah loro, ngaten nggih? Naudzubillah. Bapak Ibu kula tanget sedekah niku ngelongi harta napa mboten? Kelong mboten hartanipun? Saya ngomong ra kelong pundi niku gitu ya. Kelong, Pak. Secara bentuk kelong niku nggih. Tapi Rasul ngendika, mana kosot, tidak akan berkurang. Shadaqatun min mal, artinya pun nek jenengan tokne sing 100.000 tetap kelong, ngoten lho nggih. Secara jumlah tetap kelong, tapi secara kebarokahan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, bahkan mudah sekali Allah melipat gandakan apa yang telah Allah titipkan kepada kita semuanya. Makanya wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Saba itu ya, ayat 39. Dan apa saja yang wa ma anfaqtum, kalian infakkan niku Bapak Ibu, dari yang Allah titipkan kepada kita, fahuwa yukhlifuh. Dialah Allah yang akan mengganti. Kaidah pahala niku satu kebaikan minimal dikali pinten? 10. Khusus sedekah infak fi sabilillah. Coba mungkin jenengan buka di surat Al-Baqarah 261 itu nggih. Satu batang gitu nggih. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatan ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Yang tumbuh 7 tangkai. 7 tangkainya itu mengakar melih pinten? Melebar melih menjadi setiap tangkainya berapa? 100. Itu ibarat Masya Allah, tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Bahkan diakhiri wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lebih gampang sekali melipatkan sesuai kehendaknya Allah. Allah yang bagi-bagi gitu nggih. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau saudara kita membutuhkan, sisihkan sebagiannya nggih. Yakin Allah akan tolong kita nanti di waktu yang lain ketika kita membutuhkan pertolongan sinten? Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah, kita kembali ke ayat yang pertama tadi, surat Al-A'raf ayat berapa? 96. Gitu nggih. Yang kedua, wattaqau, iman dan takwani tenanan. Bapak Ibu, kenapa kok saya bilang tenanan? Karena enten boten tiyang sing jari ini Islam, KTP ini nggih tulisannya agamane napa? Islam.
Ning ra tenanan imane enten napa mboten? Wadah, ngoten lho nggih. Makanya iman itu ya sebagai perwujudannya selalu kalimat iman beriring dengan kalimat amal saleh. Illal ladzina amanu wa sholihat. Mesti ngoten niku. Kenapa? Iman kita itu baru dibuktikan iman kita leres benar kalau sudah dibuktikan dengan amal saleh. Perhatikan kalimat berikutnya Bapak Ibu. La fatahna. La kalau pendek itu artinya pun dalam bahasa Arab disebut oleh para ulama harfu taukid. Harfu taukid itu huruf yang maknanya menguatkan. Kenapa kok harus dikuatkan? Karena kadang-kadang menungso jek mboten percaya. Makanya Allah harus kuatkan ayat ini. Janjane nek wong niku gelem beriman kalih takwa. Tenan-tenan niku lho bahasa kita, Pak. Kata Allah. Sungguh bener-bener ngaten nggih. Fatahna, kami akan buka barakatin. Barakatin niku napa? Kebarokahan. Minas samai wal ard. Langit bumi sedaya buka keberkahanipun. Bapak Ibu, berkah niku napa? Kalimat ulama ngeten, az-ziyadah fi ta'ah wa ziyadah fi khair. Nambah taat, nambah baik niku barokah. Sederhananipun barokah itu dua. Mengingatkan, mendekatkan, ngelingke, nyedak nih niku barokah nggih. Terus ukuran motor kita niku barokah nek ngelingke kali sing maringi sinten? Allah. Jangan terlalu mencintai berlebihan sing diduweki Bapak Ibu. Mengke Allah uji niku nggih. Allah ujine pripun? Dua hal kemungkinan to nggih. Kita mencintai pasangan kita. Monggo, tapi mboten sah terlalu nemen-nemen. Karena kemungkinan dua. Dipendet sing duwe sinten? Allah. Karena kalau ada orang diambil itu kan innalillahi. Kami ini milikmu ya Allah, bukan milik kita sendiri niku. Miliknya Allah. Gitu ya. Yang kedua, dipendet wong liya. Sing paling nyakitke kan niku nggih. Makanya kalau mencintai sesuatu berlebihan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu dalam kitab Majmu', kata beliau, udziba bihi, yang paling bahaya niku Allah akan timpakan ujian dengan apa? Allah akan siksa kita dengan perasaan itu. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini terlalu melebihi cintanya kita dengan manusia itu menjadikan sebab kadang-kadang malah Allah uji kita dengan yang kita cintai. Kita itu akan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kadang-kadang paling dekat dengan hidup kita. Gitu nggih. Makanya nek nyenengi mboten sah nemen-nemen, mungkin ndak malah diuji. Nek diuji keloro-loro Pak, Bu. Contoh nggih, seneng banget kali bojone, dipendet kali Allah. Wah, mboten gampang ikhlas niku. Lah pundi Bu, sing setan jenengan sih napa bojone sih? Pripun Bu? Gitu ya. Ora iso milih nggih Bu nggih. Tapi biasanya sing sedo sik bapak-bapak napa ibu-ibu sih nggih? Bapak-bapak mah gitu ya. Masya Allah. Wanit niku biasanya medale sik bapak-bapak napa ibu-ibu gitu ya. Oh tergantung nggih. Tapi biasanya kerep bapak-bapak sik niku nggih. Tahu Bu sebabnya napa Bu? Mikir napa Bu niku Bu? Masya Allah. Mikirnya kata Bu, tolong tetap disyukuri gitu ya. Dan tolong didoakan gitu ya Bu ya. Itu keberkahan doa istri dan orang tua suami itu luar biasa barokahnya. Baik, saya lanjutkan sekedhik Bapak Ibu. Walakin Allah ngendika akan tetapi niku nggih. Walakin kadzabu, mereka sinten penduduk dusun-dusun niku wau sing dadi negeri niku wae. Kadzabu mendustakan niku nek cara Jawane maido. Ngoten nggih. Diparingi peringatan malah maido. Ngoten nggih. Salat ra marake sugih nggih gitu ya. Karena jatah nek rezeki niku. Salat niku memang bukan marake sugih. Karena salat itu bukan jaminan bahagia di mana? Dunia. Tapi ketentraman dunia bahagia di mana? Di akhirat. Itu yang jauh lebih kita butuhkan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum. Kalau tiang niku maido, Pak. Meninggalkan iman dan takwa mereka, malah bangkang dengan aturanipun Allah, maka Allah akan siksa mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus diyakini nggih Bapak Ibu,
balasan kebaikan itu setaraf dengan level ujian kita masing-masing. Ujian itu dalam Islam, musibah itu Bapak Ibu, dalam Islam dipandang oleh para ulama tergantung efek setelahnya, tergantung kondisi kita setelahnya. Sampai-sampai Bapak Ibu, saya baca dalam kalimatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Taslih Ahlil Masaib. Kata beliau, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah. Musibah yang menjadikan kita niku Bapak Ibu balik kembali menghadap sinten? Allah. Atinipun sadar ngoten lho nggih. Niku kata beliau khairul laka, luweh sae kagem kula panjenengan dibandingkan apa? Min ni'matin tungsika dzikrallah, daripada nikmat sing lalekne kalih zikir, nginget kalih sinten? Allah. Jangan dikira syukur ketika lapang itu gampang Bapak Ibu. Susah itu Bapak Ibu. Syukur ketika lapang itu jangan dikira gampang. Masya Allah Bapak Ibu, contoh nggih, jenengan gak ada duit niku naming 10.000. Ditok nih 2.000 niku kan 20% niku nggih. Tapi duitnya sak M, 1 miliar. Ditok nih 20%-nya pun pinten niku? Pinten Pak? 200 juta. Niku sithik napa kathah niku? Wah, niku mboten gampil Bapak Ibu, gitu loh nggih. Makanya kalimat ulama sampai gini, Pak. Musibah yang menjadikan sadar itu jauh lebih baik daripada kenikmatan yang justru melalaikan kita. Makanya lalai itu kan lebih dekat dengan kita yang kadang-kadang malah diberikan kelapangan niku nggih. Waktu longgar, sehat, niku malah yang paling dekat lalai. Allah hadirkan kepada kita. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa juga dijelaskan juga dalam kitab Madarijus Salikin, beliau ngendika, orang itu kalau lalai, pasti pintu pertamanya dimulai dengan ghaflah. Lalai. Kalau sudah ghaflah, lalai niku kan niku nggih, lalai paling sederhana, Pak. Kalau adzan sudah berkumandang niku nggih, nembe adzan. Nek pun komat, komat nembean, ngoten nggih. Nek pun telat setunggal, alah lagi setunggal, gitu. Bapak Ibu, itu lalai namanya. Gitu ya, ghaflah. Yang kedua, kalau sudah lalai, turithul maksiyah. Lama-lama nek digandrungi bakal melahirkan yang namanya apa? Maksiat. Kalau maksiat diterus-teruskan, tidak sadar-sadar, turithul bid'ah, akan melahirkan apa? Bid'ah. Bid'ah apa maksudnya? Bid'ah itu nambah-nambahi urusan baru dalam apa? Agama. Bapak Ibu, sampai-sampai kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, lebih ngeri bid'ah napa maksiat? Bid'ah. Kenapa? Bapak Ibu, kalau maksiat niku kadang-kadang pelakunya tesih sadar nek niku dosa. Ning tesih dilakoni. Nah, itu pelaku maksiat. Tesih potensi untuk tobat di lain waktu nanti. Tapi kalau bid'ah kadang-kadang rumongsone, nah itu yang lebih susah. Paham Bapak Ibu nggih? Wah iki bener kok larang-larang lho ngoten nggih. Contoh Bapak Ibu, Rasulullah pernah ngagem HP napa mboten? Mboten nggih? Rasulullah pernah zamanipun enten HP napa mboten? Berarti bid'ah napa mboten? Mboten gitu ya. Ini alat niki gitu ya. Baik, yang bid'ah itu babakan masalah urusan agama gitu ya Bapak Ibu ya. Rasulullah sahabat, para alim, para ulama ndak pernah ngajari kok nggawe kreatif ngamal dhewe. Kok menyelisihi amal yang sudah disepakati, ijma namanya. Contoh, salat maghrib 3 rakaat. Kok dia kerjakan pinten? 5. Ketoke kathah, ditampi apa mboten? Mboten. Paham nggih? Baik, kalau bid'ah terus diterusi, itu Bapak Ibu akan melahirkan turitsus syirik, akan melahirkan yang namanya syirik. Jadi langkah-langkah setan itu salah satu menjerumuskan kelalaian dalam hidup kita. 1, ghaflah, lalai. Nek lalai akan digiring untuk berbuat apa? Maksiat. Maksiat terus-terusan akan dibawa kepada bid'ah. Bapak Ibu, bid'ah lama-kelamaan akan digiring pada perbuatan syirik. Bapak Ibu, salah satu yang paling sederhana. Contoh nggih, ziarah kubur niku angsal napa mboten? Sunnah. Rasulullah juga mendoakan sahabat-sahabat yang syahid di Uhud itu. 70 syuhada Uhud. Bapak Ibu mungkin diizinkan mereka niku nggih
untuk mendoakan, memberi salam kepada syuhada Uhud. Nabi juga ke makam Baqi mendoakan, Bapak Ibu. Silahkan. Tapi sing kebablasan sampai mboten naming ngalap berkah, bahkan nyuwun kepada sinten? Orang yang sudah meninggal. Sesoleh-solehnya orang, Mbak, kalau sudah meninggal, mereka lebih butuh doanya orang yang masih hidup. Kecuali ngapunten nggih, dalil yang sahih maupun Quran yang menyebut ngapunten tempat-tempat khusus itu berarti barokah betul. Contoh nggih, makamipun Kanjeng Nabi dengan mimbar Nabi SAW. Itu kan kalimat Nabi di antara bilik di raudhah itu, Bapak Ibu, ada kalimat ma baina mimbari wal baiti raudhah min riyadil jannah. Tempat antara rumahku yang sekarang jadi makam Rasulullah itu rumah Ibunda Aisyah itu, Bapak Ibu. Itu nggih. Masya Allah, itu dengan mimbar Rasulullah. Itu kan jenengan mungkin kalau diizinkan bersebelahan itu, Bapak Ibu ya. Itu antara tempat itu mustajab betul kalau berdoa. Makanya ngalap berkahnya karena hadisnya sahih gitu ya. Tapi kalau di kubur-kubur yang manapun tidak tersebut secara khusus, maka cukup mendoakan dan jadikan pelajaran orang saleh yang telah mendahului kita untuk menjadi bekal kita untuk lebih baik di masa mendatang. Itu tidak masalah. Karena orang yang meninggal itu lebih butuh apa sekali lagi? Doa kita orang yang masih hidup untuk mereka. Makanya Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah nggih subhanahu wa ta'ala. Kalimat Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau ngendika ngeten Bapak Ibu. Kadang-kadang musibah itu tidak selalu nggih bentuknya karena Allah tidak sayang. Bahwa Allah sayang itu bahkan turunkan musibah, Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, inna idhamal jaza' ma idhamil bala. Sesungguhnya balesan niku tergantung apa? Ma idhamil bala. Besarnya bala, ujian yang Allah timpakan kepada hidup kita. Jadi semakin berat ujiannya, ngapunten nggih, sing sepuh-sepuh mriki teng masjid, kali sing nem-nem kados kula teng masjid, kata pundi pahalane? Kalau diukur dari sisi rekosane teng masjid, lebih banyak yang sepuh-sepuh teng mriki, Masya Allah. Terus sepuh-sepuh purun teng masjid, niku nggih, purun pengaosan, purun lenggah, Masya Allah. Mudah-mudahan seiring pula itu Allah berikan kebaikan yang lebih besar dengan kita, gitu ya. Yang muda-muda ya dahsyat juga. Kalau dari sisi umur nggih, dulu pernah kita sampaikan, itu lebih panjang umur kebaikannya. Berarti soyo 6 kok cepet-cepet dalam kebaikan, berarti makin kathah niku bekal yang bisa dia bawa menuju Allah. Kemudian Allah ngendika, Rasulullah ngendika, wa innallaha idza ahabba qauman. Allah menika, Bapak Ibu, nek sampun remen kepada seorang hamba, justru malah napa? Ibtalahum. Allah akan apa? Menguji mereka. Makanya orang niku nek diuji kadang-kadang malah naik tingkat, Bapak Ibu. Ngaten nggih? Contoh, Bapak Ibu, jumlah nabi niku pinten jumlahnya? Kata kayak gitu ya. Dalam riwayat yang saya baca dari riwayat Abu Dzar, jumlah nabi itu 124.000. Jumlah nabi nggih. Tapi jumlah rasul 25 gitu nggih. Niku yang di Quran dan hadis-hadis yang sahih gitu ya. Yang sering kita dengar, Bapak Ibu, jumlah rasul, walaupun ini riwayatnya sebagian para ulama mendhaifkan, tapi beberapa ulama seperti Imam Ibnu Qayyim yang pernah saya baca itu, beliau menukil riwayat ini juga menjadi pendapat beliau. Jumlah nabi itu sebagaimana jumlah pasukan Badar, kurang lebih sekitar 300-an orang. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan 315. Berarti rasul sudah pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul, paham nggih? Nabi itu angsal perintah wahyu, tapi tidak diberikan tuntutan menyampaikan kepada seluruh umatnya. Paham nggih? Kalau rasul enten tuntutan apa? Menyampaikan kepada seluruh umatnya. Makanya Bapak Ibu, dari 315 rasul niku yang paling baik kalau diperes leres yang beliau bilang tadi, pinten? 25, karena Quran menyebut 25 nabi dan rasul. Dari 25 niku yang terbaik jumlahnya 5. Namanya ulul azmi. Bapak Ibu saged buka niku dalilnya di surat ke-42. Ulul azmi. Surat 42 ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad dini. Telah disyariatkan agama ini kepada siapa? Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Satu nabi sinten? Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan kepadamu, mu di sini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa ma wasaina bihi Ibrahim. Nabi sinten iki? Ibrahim. Kemudian wa Musa, Nabi sinten? Musa, ini nggih, Musa. Wa Isa. Kalau Muhammad sudah kesebut yang nomor 2 tadi nggih. An aqimuddina. Mereka punya tugas yang sama, menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan bercerai-berai. Itu yang niku sederhana. Sekelompok orang niku nek tenanan pengen menegakkan agama mesti bersatu padu. Ngoten nggih? Bapak Ibu, nek babakan gur masalah fikih mboten sah padu. Ngoten nggih? Sing kunut monggo, golek masjid sing enten kunute. Sing mboten kunut nggih mboten sah ngece sing kunut. Itu cuma masalah fikih, monggo. Kalau ada dasar keyakinannya masing-masing, silahkan yang kita ambil itu yang kita yakini kuat dengan dasar ilmu yang sudah kita pelajari. Selebihnya, perbedaan itu fitrah, persatuan itu apa? Perintah. Jangan sampai suami istri beda ngaji, Pak Bu. Gitu nggih. Oh tak cereke wae lah, kowe beda manhaj karo aku. Astagfirullahaladzim. Oh sampun dit nggih. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan sebentar lagi, gitu nggih. Allah kemudian Rasulullah ngendika, "Faman radiya," sinten yang ridha dengan ujian itu, falahur ridha, maka Allah pun juga apa? Ridha dengan dia. Wa man sakhita falahus sakhit. Barang siapa yang murka, mboten ridha dengan ketetapanipun Allah, maka Allah pun juga tidak remen, Allah pun murka dengan hambanya. Makanya Bapak Ibu, dalam Islam itu kalau mandang musibah, jangan hanya yang disalahkan dosanya orang-orang yang berbuat dosa saja. Monggo ini dijadikan evaluasi. Kalau masalah sabar, enggak usah nasihati, nggih kata Ustaz Salim itu. Nggih. Nasihati saudara kita sabar di sana, enggak usah. Wong mereka itu paling sabar di antara kita hari ini. Gitu ya. Kenapa? Sudah terbukti tertimpa musibah. Bapak Ibu, dan jangan sombong kita yang di Solo. Jangan dikira yang di Solo aman-aman mawon. Maksiat di kita itu sudah ngeri, Bapak Ibu. Apa yang dulu pernah Allah benamkan para nabi dan rasul dulu. Seperti zamannya Nabi Lut, zaman kita saat niki. Teng Solo enten mboten wong sing seneng sejenis. Enten Pak, grup Facebook itu seneng sesama jenis itu. Ribuan bahkan anggotanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok enggak diadab? Inilah nikmatnya kita, umatnya Nabi Muhammad. Tesih enten tiang-tiang sing beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya tidak disegerakan adabnya. Tesih enten wong-wong soleh. Tapi kalau kita acuh, kita biarkan, habis Pak kita Pak. Tiba-tiba bumi ini dimeletek ini kali Allah, kan mudah sekali bagi Allah gitu ya. Merapi niku ke zaman riyen sampai saat ini kan dereng angsal untuk pendakian. Kenapa? Tesih ngeten terus gitu nggih. Napa nggih bahasanya Pak? Tesih aktif terus kan sampai beberapa kali erupsi terus kan gitu ya. Itu mudah loh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Gempa terjadi di Jogja. Kita di sini 2006 itu agak Kraos gitu, lumayan kan di Jogja saja kita dulu merasakan. Padahal terjadinya di Jogja. Anda bayangkan kalau terjadi di tengah kota Solo. Ngeri itu Bapak Ibu gitu ya. Waliyadzubillah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan kita harus bertakut-takut gitu dengan apa Bapak Ibu? Kemaksiatan orang-orang yang berbuat maksiat. Karena kalau maksiat terjadi, dilakukan, azab yang menimpa itu bukan cuma kepada pelakunya, tapi kepada siapa? Seluruh yang tinggal di sekitarnya juga. Dalilnya mana? Panjenengan ditutup ini nggih. Surat Al-Anfal ayat yang ke-25 gitu ya. Itu wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian dengan wattaqu fitnah, sebuah fitnah, musibah, ancaman yang Allah akan turunkan kepada hidup kita, yang tidak hanya menimpa orang-orang dolim saja di antara kalian, tapi ditimpakan kepada siapa? Seluruh manusia. Monggo Bapak Ibu ngeten iki dijadikan kalau kalimat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai tarbiyatul ilahiyah. Berapa banyak kita mengambil pelajaran. Hari ini kan Ustadz kita, Ustadz Rafiq, jalan ke sana ini sama Ustadz Pak Fu nggih. Pak Fuad namanya. Saya kenal Pak Fu itu yang jamaah di sini juga nih nggih. Itu kakaknya gitu ya. Masya Allah, ini sedang berjalan di sana. Ustadz Rafiq ini beberapa waktu yang lalu meliput enten pondok pesantren masjid masih berdiri kokoh. Di depannya gelondongan kayu bertonton gitu ya. Masya Allah. Itu kalau ambles Pak, semua desa di belakang pondok pesantren dan masjid itu remuk semuanya. Tapi dengan izin Allah tetap berdiri kokoh masjid dan pesantren itu untuk menahan ribuan ton kayu-kayu beton gitu. Makanya bener gini, musibah niku sing ngerusak
salah satunya nggih menungsone dhewe niku nggih. Nauzubillahi min dzalik. Kita sekali lagi Bapak Ibu dijadikan tarbiyatul ilahiyah ini mari dijadikan bahan muhasabah. Kalau sudah penghujung tahun niku kok medeni rasa-rasa nggih. Hampir rata-rata ngeri Bapak Ibu nggih. Waliyatubillah ini menjadi bahan muhasabah kita dari Aceh dulu 2004 dan seterusnya nggih. Nek pun mendekati akhir tahun niku kok ngeri nggih gitu ya. Jogja 2006 nggih sami gitu ya. Desember itu Pak ya. Masya Allah. Maka mari Bapak Ibu kita bertobat kembali kepada Allah. Jadikan betul-betul apa yang menimpa saudara kita ini menjadi bahan muhasabah bagi kita. Hari ini mereka Pak, boleh jadi di waktu lain nanti kita pun bisa mengalami apa yang mereka alami. Tapi kita bermohon, na'udzubillahi min dzalik, dan jadikan pelajaran untuk kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum makaten nggih ingkang saged kula aturaken. Sekali lagi yang seharusnya dan sebenarnya mengisi bukan saya, ngaten nggih. Harusnya Ustaz Rafiq berarti nggih. Betul ya? Jadwalnya Ustaz Rafiq beliau ngubungi saya gitu nggih. Masya Allah, kalau remennya teng mriki asli ngaji mawon gitu nggih. Rebu pagi subuh itu remen ngaji Pak gitu ya. Ustaz Hanif itu dulu saya udah ngaji lama gitu ya. Sebelum saya nikah gitu nggih. Saya ngaji di sini beliau enggak pernah ngerti. Ketemu manasik itu senengnya bukan main. Beliau nanti kalau ngisi lagi di sini, lo pengen teng ngajeng gitu ya. Langsung rumah nih gitu nggih. Masya Allah. Remen Bapak Ibu beliau itu lihat orang-orang saleh panjenengan ini. Mudah-mudahan kita kumpul lagi di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup nggih dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedaya kesaenan itu datangnya dari Allah Bapak Ibu. Sedaya kekurangan kaula nyuwun agunging pangapunten gitu nggih. Murni dari kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.